Nah, halo semua. Nah, saya sengaja hari ini mencari suasana alam seperti ini karena memang ingin menciptakan suasana yang mungkin lebih fresh, karena yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah soal literatur review. Nah, ini adalah proses yang melelahkan mungkin bagi sebagian peneliti ketika mau menulis. Itu adalah proses literatur review. Mengapa demikian? Karena memang proses literatur review adalah proses membaca dan kemudian mencari benang merah dari bacaan yang dibaca. Nah, itu memang menjadi kelemahan ya mungkin di sebagian orang yang agak berat dalam proses membaca dan kemudian mencari benang merah. Nah, saya akan berikan beberapa kesalahan umum dalam melakukan literatur review yang mungkin akan membantu teman-teman untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini supaya literatur reviewnya menjadi literatur review yang memberikan manfaat. Nah, apa saja itu? Yuk kita dengerin. Nah, yang pertama adalah bahwa literatur review itu dilakukan hanya mencari studi-studi terdahulu yang fokus pada kasus yang teman-teman teliti. Jadi literatur review yang teman-teman harus lakukan itu bukan mencari studi-studi yang hanya fokus pada kasus seperti yang teman-teman ingin teliti. Jadi literatur review itu bukan dicari untuk kasus yang diteliti saja, tetapi justru lebih dari itu. Teman-teman harus mencari literatur review yang sesuai dengan fokus utamanya. Apa nih fokus utama dari penelitian yang akan dilakukan? Apakah ini dalam skop kebijakan publik misalnya, secara spesifik implementasi kebijakan tertentu, atau ini adalah tentang pendidikan politik, atau ini adalah tentang elektoral, dan teman-teman bisa mencari secara garis besar ya. Jadi dalam proses literatur review itu bisa zoom out, zoom in, secara garis besar bagaimana, secara spesifik bagaimana. Nah, mungkin ini akan membantu, dan literatur review itu bukan hanya fokus pada kasus ya. Jadi kata kuncinya yang dicari ketika proses mencari bahan studi terdahulu, ketika mencari artikel-artikel yang sudah diterbitkan, itu kata kuncinya bukan pada kasus yang diteliti, tapi pada fokus utama dari penelitian yang teman-teman akan lakukan. Nah, kesalahan kedua dalam melakukan literatur review adalah kita tidak bisa membedakan mana yang literatur review, mana yang ringkasan. Jadi literatur review itu bukan mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu lalu menuliskannya ke dalam naskah. Itu namanya mungkin bisa disebut anotasi ya. Tapi teman-teman harus mencari benang merah dari penelitian-penelitian terdahulu itu. Nah, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum. Sehingga kalau misalnya di banyak literatur review itu yang dituliskan hanya menurut si A, bla 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 bla. Menurut si B, bla 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 bla. Selesai sampai situ. Itu namanya ringkasan. Bukan demikian. Jadi bukan si A judulnya ini, kemudian hasil risetnya ini, kemudian kita tambahkan lagi si B judulnya ini, hasil risetnya ini. Bukan demikian. Tapi mencari perdebatan di antara berbagai orang yang telah meneliti pada fokus yang teman-teman cari. Jadi pastikan literatur reviewnya itu bukan hanya sekedar ringkasan, kita menuliskan orang lain sudah menulis apa, bukan. Tapi kita harus mencari benang merah dan menyajikan perdebatan-perdebatan yang mungkin bisa diketengahkan ya dari riset-riset yang sudah ada, sehingga teman-teman nanti akan menemukan posisi dari penelitian yang teman-teman lakukan itu ada di mana. Nah, kesalahan ketiga adalah soal keterbatasan literatur. Jadi literatur itu ketika terbatas jumlahnya, terbatas juga kualitasnya, itu juga akan berpengaruh terhadap temuan yang akan dihasilkan. Jadi ini banyak kesalahan dalam melakukan literatur. Kita mengatakan bahwa studi itu tidak ada yang meneliti gitu. Kita satu-satunya sebagai yang meneliti gitu. Nah, sebaiknya itu dihindari karena mungkin saja teman-teman belum menemukan referensi yang cukup. Nah, saran saya sebaiknya perluas, ada banyak media yang bisa dicari ya untuk mencari literatur review, mencari kajian-kajian terdahulu. Nah, artinya keterbatasan dalam melakukan literatur review itu punya dampak yang luar biasa terhadap hasil kajian yang teman-teman akan
lakukan. Nah, yang selanjutnya itu adalah banyak peneliti itu fokus pada jumlah. Jadi kalau jumlah, kita selalu bertanya ya, berapa sih minimal artikel yang harus dianalisis gitu ya. Kita lakukan literatur review itu berapa minimal jurnal yang harus dibaca. Sering kan mendengar pertanyaan itu. Nah, jangan sampai kita fokus kepada jumlahnya. Sudah 20 nih artikel yang kita analisis, kita jelaskan, kita sintesakan argumennya, bukan demikian. Tapi fokus pada apakah kajian yang sudah teman-teman temukan, kajian yang teman-teman sudah petakan, itu menopang argumen yang teman-teman sedang bangun. Nah, itu menjadi poin penting. Jadi, literatur review dilakukan itu tidak hanya berfokus pada jumlah, tapi juga pada ketercukupan bukti untuk menopang argumen yang sedang dibangun. Jadi tadi kalau misalnya kita bicara keterbatasan referensi ya, keterbatasan literatur yang direview itu juga menjadi kesalahan yang umum dilakukan saat melakukan literatur review. Tapi ternyata ketika kita juga terfokus pada berapa banyaknya jumlahnya, tapi sesungguhnya jumlah itu tidak membantu menopang argumen yang sedang dibangun, itu juga sebetulnya menjadi kesalahan umum dalam melakukan literatur review, sehingga proses literatur reviewnya itu tidak memberikan manfaat secara keilmuan ya, hanya sekedar menambah naskah di halaman saja. Nah, mungkin ini bisa membantu. Saya akan simpulkan ya bahwa beberapa kesalahan umum dalam melakukan literatur review itu, yang pertama bahwa proses pencarian literaturnya, pencarian artikelnya yang akan kita analisis, kita masukkan ke dalam sub bagian studi pustaka atau literatur review itu tidak berfokus pada kasus yang sedang diteliti. Jadi kata kuncinya bukan pada kasus yang sedang diteliti, tapi pada fokus utama dari penelitian yang teman-teman akan lakukan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus bisa membedakan antara literatur review dengan membuat ringkasan. Jadi literatur review yang dilakukan itu bukan sekedar meringkas orang-orang sudah meneliti apa, tapi kita bisa menyajikan, mensintesakan argumen dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sehingga kita bisa menemukan benang merah, kita bisa menemukan gap penelitian dan teman-teman tahu bahwa posisi penelitian teman-teman itu ada di mana. Kemudian yang ketiga, jangan terfokus pada jumlah, tapi fokuslah pada apakah argumen yang sedang teman-teman bangun itu sudah ditopang oleh literatur review, oleh bukti yang cukup dari literatur review yang teman-teman sudah lakukan. Dan yang terakhir adalah bahwa literatur review, literatur yang teman-teman cari itu tidak boleh terbatas jumlahnya. Jadi silahkan memperluas pencarian ya, supaya literatur reviewnya tidak dalam jumlah terbatas, teman-teman bisa melihat secara zoom out dan zoom in. Semoga ini membantu ya dalam proses literatur review, dan lagi-lagi saya ingatkan literatur review bukan hanya menambah jumlah halaman, tapi juga menyajikan perbedaan penelitian, gap penelitian, dan menjelaskan di mana posisi penelitian kalian. Semoga sukses!